banyak, ya udah nanti tinggalin aja lah dulu gitu. Resume pulang tuh nggak wajib dikerjain pas baru masuk. Itu tuh kakaknya cuma kayak biar kalian gampang aja. Soalnya Uro pulangnya cepet. Waktu itu ada pasien baru masuk 30 April 29 April hari ini udah pulang anjir. Cepet banget. Cuma 3 hari 2 harian mereka. Iya. Perputarannya tuh Itu cepat. jadwal pulangnya tuh masuk yang jadwal kontrol tuh bukan yang 2 minggu itu. Kan nyalain ya? Gimana? Maksudnya? Gak ngerti Kan ada pas ya aku juga ngerti sih ya. Ini maksudnya kayak kan ada pasien masuk tuh. Udah kan kita isi. Nah, terus di pasien pulang kontrol tadi di mana sih? Kontrol tadi aku lupa lagi. Di pasien pulang untuk Iya, di ini resume. lagi kan kontrol lagi. Nah, iya, 2 itu kan minggu. 2 minggu. Nah, misal kayak kamu tadi kasusnya dia pulang lebih dulu, itu berubah nggak? Itu tuh sebenarnya kita nggak tahu Jad dia mau pulang kapan, kita Iya, nggak tahu. karena kan dia baru masuk. Oh, Jadi iya. kita tahu dia mau pulang kalau misalnya dikirimin broadcast di grup pasien pulang. Nah, berarti pasiennya mau pulang di tanggal segini. Ya udah baru dia isi konsulnya 2 minggu setelah dari tanggal segini dan sesuaiin juga sama hari dari DPJP-nya praktek. Oh, jadi kontrol tuh setelah dia pulang. Iya. Jadi misalnya kamu hari ini disuruh pulangin si Sumarni. Tanggal 1 Mei kan ini. Ya udah berarti 2 minggu setelah 1 Mei baru kamu isi itunya tanggalnya. Tanggal kontrolnya, tapi sesuaiin lagi sama si jadwal dokter DPJP-nya itu ya. Kalau dia lebih, berarti minggu depannya lagi kan tadi kan. Kalau misalnya Iya. Pokoknya sesuaiin aja ini. Makasih. Bismillah. Iya, makasih. Bukan. BTW Adit tadi gimana, Dit? Apakah apaan tadi? Tadi pasien masuk isi asesmen. Terus apalagi ya kalau pasien Isi masuk doang? asesmen, jangan lupa ditanda tangan, terus disimpan, terus isi CPPT-nya. Kan broadcast-nya kan lengkap tuh CPPT, SOAP-nya. Ya udah diisi aja. Terus isi ICD 10-nya sesuai dari asesmen di BC-nya. Udah. Yang tadi kan ada pos apa tadi pokoknya. Tapi kalau post bla 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 itu tuh biasanya tindakan dan itu di ICD 9, ICD 9. Nah, ICD 9 itu biasanya keluarnya tuh kayak di CPPT setelahnya gitu loh guys. Kadang di CPPT pas masuk belum tentu langsung ada dia mau ditindak apa. Maksudnya belum fix kadang atau apa gitu. Nah, kalau kosong gitu gak apa-apa dikosongin. Gak apa-apa, isi jadi CPPT. pokoknya pasien masuk itu yang penting asesmen awal. Habis asesmen awal itu si CPPT baru ICD 10, ICD 9 itu tuh nanti aja kalau mau pulang. Oh, jadi ICD 9 tuh pasien pulang. Iya, sekalian dilengkapin pas pasien pulang aja. Oke. Tadi kalau pos kan ICD 10, kalau ICD 9 apa? Sorry Tik, potong. Gimana? Pos Itu kan setelah kan. Biasanya setelah itu habis tindakan, berarti kalau depannya post dia ICD 9. Pokoknya ICD itu penyakit Jad. ICD 9 ICD 10 penyakit. ICD 9 itu tindakan atau pengobatan yang dilakukan. Pokoknya kan di urutan si ICD itu yang paling atas kan disuruh isi ICD ininya dulu, ICD 10-nya dulu. Ya berarti kita harus tahu diagnosanya dulu dong, baru kita tahu tindakannya. Jadi yang pasti yang paling atas isinya diagnosa dulu, terus yang paling bawah baru si ininya, tindakan. Sama itu kalau pasien pulang tapi keterangannya H-1, berarti dia baru pulang besok. Benar. Jadi misal kalian tanggal 1 ini, hari ini diminta bikin resume pasien pulang H-1. Berarti kan dia pulangnya baru besok kan tanggal 2. Berarti konsulnya juga kehitungnya 2 minggu setelah tanggal 2. Oh. Oke. Iya.
Apalagi Makasih. udah kali ya. Oh, jadi ini ulang. Kalau pasien pulang itu yang diisi asesmen, TTD, lalu simpan, isi CPPT-nya, habis itu isi ICD-10 sama ICD-9, habis itu yang konsul, isi konsul juga. Enggak, konsul itu kalau diminta aja. Benar. Jadi misalnya kakaknya bilang, guys tolong isiin konsul ini, nah baru kalian isi konsul. Jadi konsul itu tuh nggak setiap saat ada disuruh gitu loh. Tapi kalau disuruh konsul, misal dia pasiennya yang hari H pulang, itu langsung 2 minggu. Kalau H-1 itu kita besok, habis itu 2 minggu. Itu kontrol aja. Kontrol, bukan konsul. Beda lagi kontrol. Beda. Konsul tuh yang Konsul tuh yang tadi BTK, TS. YTH, TE kepada YTH, TS, anestesi, mohon bla 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 bla. BTK, TS itu konsul yang di kanan atas tadi tempatnya. Oh, jadi sampai ini tadi tuh ngomong konsul tuh kontrol. Sama itu, pasien pulang nggak usah ngisi CPPT. Iya. Asesmennya juga diisi kalau misalkan masih kosong aja. Nih ya, kalau nih pasien pulang nih, ada BC pasien pulang. Yang pertama, kamu pastiin dulu asesmen awal dia udah ada. Jadi kamu buka asesmen, terus lihat asesmen awal, pencet detail di paling kanan, terus lihat yang di pemeriksaan dokter. Nah, kalau misalnya udah keisi lengkap, kamu nggak usah perlu apa-apain itu, kayak ya udah biarin aja. Terus kamu buka CPPT, itu bukan untuk kamu input CPPT yang baru, tapi kamu copy CPPT yang paling baru buat kamu pindahin ke resume pulang gitu, buat kamu masukin ke resume pulang. Jadi kamu buka CPPT itu, kamu copy, udah di copy, lihat ICD-10 sama ICD-9-nya apakah udah keisi. Kalau udah keisi ya udah biarin aja. Terus lihat si resepnya, resep pulang yang apa? Instruksi farmakologis di resep pulang. Kalau misalnya udah ada resep pulang, si Cefixim sama Nadik tadi nggak usah ditambahin lagi. Tapi kalau belum, baru ditambahin. Baru buka IMR, resume pulang. Nah, kamu copy deh satu-satu tadi. Yang apa? Yang dari CPPT yang kamu copy itu, masukin ke sana. Habis itu udah di copy, habis itu alasannya karena dapat berobat jalan, terus dia pulangnya mandiri ya. Terus yang tadi itu yang ditembak aja yang 120/80, 20, 80 kali per menit, yang itu 36 derajat. Terus habis itu baru disuruh konsul lagi kan ke RSUD RSMH. Jadi terus ya udah konsulnya sesuaiin lagi sama dokternya, tapi inget 2 minggu. Kontrol, Far. Iya, kontrolnya ikut kan? Gara-gara Adit aja. Oke, jadi beda nih yang pasien masuk sama pasien pulang. Beda. Kalau pasien masuk itu asesmen, TTD lalu simpan, lalu isi CPPT. Ya, dan ICD-10. Ya, dan ICD-10. Kalau pasien pulang itu kita isinya itu cuman kita lihat asesmennya dulu, lalu buka CPPT yang baru, habis itu ke resum. ICD ini dulu. ICD dulu. Pokoknya yang wajib kalian isi untuk resume pulang tuh cuman resep pulang sama resum pulang. Nah, sisanya yang tadi yang kataku asesmen, CPPT, ICD, ICD-10, ICD-9 itu tuh cuman kalian pastiin aja udah keisi gitu loh. Kalau belum keisi ya baru diisi. Kalau udah keisi mah nggak usah. Intinya kalau pasien masuk yang paling penting asesmen, kalau pasien pulang yang paling penting resum pulang. Nah, resum pulang itu kalau misalnya resum pulang berarti kalian butuh apa? Butuh CPT, butuh asesmen, udah sih gitu aja ngingetnya. Oke. Tapi kalau pasien pulang itu pasti ada konsul sama kontrol. Kontrol aja. Kalau konsul itu biasanya pas mau operasi.
konsul tuh kalau diminta kan, kayak katanya tadi, Iya. tolong konsul berarti baru isi yang tadi, yang YTHTS segala macam. Oke. Dan konsul tuh biasanya dikasihnya H-1 gitu. Kita isinya H-1. Oh, berarti tanggalnya besok dong? Ada tanggal nggak sih tadi? Enggak ada. Nggak ada. Pokoknya kadang kata kakak KWB kemarin ngajarin kami, konsul itu tuh biasanya udah di drop BC-nya untuk seminggu ke depan. Tapi nggak tahu ya kalau Uro. Pokoknya biasanya udah di drop BC-nya dan kalian harus ngelengkapin konsul itu H-1. Jadi nggak boleh 2 hari sebelum dan nggak boleh juga di hari H. Jadi benar-benar H-1. Apa itu? Konsul nggak sih? Apa tuh? Oh, Iya kan? nggak tahu. Seingat aku konsul itu tuh diisinya H-1. Jadi misalnya BC-nya udah dikirim dari H-3. Nah itu nggak boleh, kalian harus tetap ngisinya H-1. Karena dia Itu soalnya konsul itu biasanya kan konsulnya ke anestesi. Nah, terus biasanya itu buat operasi kan. Kalau misalnya udah dikonsul dari H-3 sebelum dia operasi, udah dikonsul, konsulnya udah diterima, terus dokternya heran ya mana ini pasiennya gitu. Ingat aku sih gitu. Jadi makanya diisinya H-1. Oke. Dan itu kalau diminta. Iya kalau diminta doang. Dan itu kayak kalau misalnya pasiennya mau operasi. Biasanya ngonsul ke anestesi. Tapi kalau misalnya pasiennya sekiranya diagnosanya ada kayak yang selain dari uro, misalnya kayak digestifnya juga kena, atau pokoknya mau ke konsul ke PDL tuh juga kadang bisa juga, tapi kayaknya jarang deh. Oke deh. Kayaknya harus nyoba deh ini. Aku masih nggak kebayang, tapi ingat lah. Kalau yang follow up gimana? Yang follow up itu CPPT, Dit. Itu kita yang ngecek. Itu job desk-nya Kak WB. Tapi kalau kakaknya lagi sibuk, dia minta ini kita. Dan Kayak itu tadi kan kalian diminta besok kan, soalnya kakaknya ngajar besok pagi. maksimal jam 2 kan? Ya benar. Usahain sebelum jam 2 ya. Kadang tuh ini anjir jam di RSM foto aneh di komputernya. Kadang kalian isi misalnya nih, ini kalian isi di jam 23.07 udah disimpan. Tiba-tiba nanti di sana yang keluar kalian ngisinya jam 23:25 atau 23:01, pokoknya aneh. Ya kan? Berarti secepatnya ya, makanya tadi disuruh secepatnya ya. Tapi sebenarnya kalau lagi kalau misalkan kayak kita kan skill lab nih, skill lab sesi 1 atau kalau sesi 2 kan masih bisa ngerjain sebelum skill lab kan. Nah, misal skill lab sesi 1 itu kan paling selesai jam 10-an kan, sedangkan batasnya CPPT tuh jam 2. Jadi kerjain abis SL aja, tapi kalian bilang dulu kalau kalian mau Bener. SL. Dan bilangnya tuh kayak kalau bisa H-1 atau H-3. pagi-pagi gitu guys. H-1 sih kayaknya. H-2 H-2 malah tadi. Iya. Dia suka H-2 marah ya disuruh ya? kalau kita bilang H-1, H-2. Nggak tahu dia marah karena kita bilang H-1 apa karena gue yang bilang sih. Kayaknya karena gue yang bilang. Kemarin pas Arum atau aku gitu yang ngomong kita besok SL apa mau OSCE gitu. Biasa aja anjir. Iya, berarti emang karena gue yang ngomong. Kan dia Pas kemarin kita ngomong. ini aja kayak tiba-tiba pagi-pagi baru ngomong, dia biasa aja. Iya, makanya bahkan kita lupa ngomong mau CBT atau apapun, dia biasa aja. Makanya waktu itu aku pusing itu, aku sebenarnya ingat kalau mau bilang besok kita SL, cuma aku lagi males diomel-omelin, jadi aku sengaja nggak ngomong. Tapi kalian ternyata nggak ada yang ngomong juga, tapi ya udah. Tapi dia nggak ngomel. Itu kalau aku yang ngomong nggak ngomel soalnya kita selesain semua tugas, jadi kayak ya udah sama aja, apa bedanya kita ngomong dan nggak ngomong, asal selesai. Ya udahlah besok bismillah. Bisa, pasti bisa. Apalagi kalian besok kita ini ya bolehnya aku guys.
Jadi Far. Apanya Far? Kita tagih ya ntar si WB. Bener ya, hamster kita tagih ya, hamster. Hamster. Apaan Guys, tadi? aku sakit perut, aku ya Gyukaku. Hah, Gyukaku tiba-tiba buat anjing. Itu katanya hamster ada traktiran khusus kata WB. Gyukaku. Soalnya Jangan besok besok aku first man. emang gak besok, bukan besok. Emang bukan besok kok. Emang Ya asbun aja si WB. Iya. Tapi tagih ya, harusnya tadi pas dia ngomong lu rekam anjir, dia kan suka Ya itu spontan dia ngomong. Iya, itu tuh dia baru kayaknya menurut gua ya Far, dia tuh juga udah nggak bisa bedain antara medula kelas B sama hamster dah. Soalnya kan dia baru ngomong mau traktir Gyukaku ke hamster baru tadi kan. Sedangkan harus dia tuh udah ngomong dari kemarin kalau ke medula. Menurut gua dia lupa dah. Nah, udah suka-suka. Biarin aja, tetap tagih aja. Iya, berarti kita 2 kali. Tapi pas dia moodnya lagi baik ya. Iya benar. Kalau dia kayak lagi pengumuman nilai gitu. Ya, Kan kita masih agak lama nih sama dia. Udah Udah guys, aku live dulu ya. Iya, kalian Bye udah guys. Semangat guys. Makasih Far. Kalau mau Dadah. ditanya lewat chat aja ya, Para guys. Iya guys. Bye. Ada yang mau Makasih, ditanya? Bin. Udah kan kalau nggak ada